Ayo kita masuk firman, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami siap terima berkat firman-Mu. Siapapun jemaat Tuhan yang bergabung, hamba arahkan tangan di kamera. Berkati sehingga minggu ini menjadi minggu sukacita. Minggu akhir September ini menjadi minggu di mana kami kembali dikuatkan. Kami kembali melangkah dalam rencana-rencana Tuhan. Hamba berdoa Tuhan yang kuduskan lidah bibir hamba sehingga setiap kata, kalimat, ucapan, ayat, poin hanya berasal daripada Allah. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap terima berkat kebenaran firman, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema Allah memperlengkapi. Kita mulai dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan yang tidak pegang Alkitab jangan khawatir, karena di sebelah kanan saya seluruh ayat yang saya baca akan ditampilkan. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan bertemu dengan Musa dalam panggilan untuk Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Perhatikan, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, iya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Kalimat ini penting saudara. Kalau saudara suka bilang ya Tuhan gak ngerti apa yang saya alami, Tuhan gak tahu beban persoalan yang saya hadapi, salah besar. Tuhan pernah menyatakan dengan sangat jelas bahwa Allah mengetahui penderitaan setiap kita. Perhatikan ayat yang berikutnya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris dan orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang inilah perintahnya. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, who am I? Siapa aku? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa adalah salah satu nabi besar yang sampai hari ini dipuja oleh umat Israel. Karena perannya sangat besar melepaskan bangsa ini dari perbudakan yang mungkin pada waktu itu bisa memunahkan. Atau membuat Israel hanya akan jadi bangsa budak. Tapi karena peranan Musa, mereka keluar dan menjadi bangsa sendiri. Menjadi sebuah negara yang ada sampai hari ini di tanah perjanjian. Saudara, Musa bukan hanya dipercaya oleh umat Yahudi. Musa juga dipercaya oleh kita, keyakinan dari Nasrani. Dan begitu juga dari saudara-saudara kita, Musa adalah sosok yang cukup dikagumi. Sampai hari ini ada beberapa makam. Bukan kuburan ya, makam. Jadi kalau makam itu biasanya bentuknya hanya untuk penghormatan. Kalau saudara nanti satu kali ke tanah perjanjian, lalu masuk ke daerah Sion, di sana akan ada makam Raja Daud. Nah pertanyaannya, apakah Raja Daud dimakamkan di sana? Tidak. Jadi makam itu biasanya adalah bentuk penghormatan kepada seseorang yang dicintai, yang dihormati. Jadi kalau saudara datang ke daerah Bukit Sion,
Itu ada namanya makam Raja Daud. Dibagi menjadi 2 pintu, wanita dan laki-laki. Dan sampai hari ini, bahkan seketika kita sedang menyaksikan streaming ini, orang-orang Yahudi, kepercayaan orang-orang Ibrani di sana, sampai hari ini masih membacakan Mazmur-Mazmur Daud di depan makam. Makamnya kosong, tidak ada isi orang. Ada peti besar, dibagi menjadi 2 tempat. Sebelah kiri itu kaum Hawa atau wanita, sebelah kanan itu kaum Adam atau laki-laki. Dan sampai hari ini Mazmur-Mazmur Daud terus dinyanyikan. Turis boleh masuk, boleh lihat. Dan makam itu hanya bentuk penghormatan. Nah, di kepercayaan yang berbeda juga ada makam Nabi Musa. Makamnya besar. Saudara kalau nggak penasaran, saudara bisa googling nanti setelah streaming, jangan sekarang. Orang lagi khotbah kok langsung mau lihat Google. Nanti di Google saudara bisa lihat makamnya tuh besar. Karena menurut histori Nabi Musa itu tingginya lebih dari manusia rata-rata. Itu besar makamnya. Ada sampai sekarang. Di salah satu daerah lah ada. Saudara bisa cari infonya itu lengkap di Google. Nah, yang menarik adalah sebenarnya Musa adalah manusia biasa, sama seperti kita. Nothing special until Tuhan datang dan memberi perintah kepadanya. Dan karena Musa adalah manusia biasa, maka ketika Tuhan memberikan perintah yang cukup besar untuk menghadapi Fir'aun dan membebaskan umat Israel. Ayat 11 dari Kejadian pasal 3, siapakah aku ini? Saudara, Musa ketika Tuhan panggil reaksinya underestimate. Dia merasa bahwa siapa saya sampai saya mampu membuat umat Israel keluar dari genggaman Mesir. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, posisi dan keadaan Musa tidak sama seperti 40 tahun sebelumnya. Pertama, Musa sudah ada di usia yang cukup lanjut. Dia sudah berusia sekitar 80 tahun. Karena dia 40 tahun sudah menjadi gembala kambing gembala kambing domba mertuanya Yitro. Dan Musa itu sudah tidak lagi hidup dalam kemewahan. Musa ya hanya sebagai gembala. Apa sih spesialnya gembala? Hanya membawa kawanan kambing domba dari satu tempat ke tempat lain. Dan seperti itu aja, mengurus domba yang lahiran, merawat domba yang masih kecil, dan dia bukan seorang yang kaya raya pada waktu itu. Dia bukan seorang yang hebat, dia hanya gembala. Tapi ketika Tuhan perintah kepada Musa, sisi manusia Musa keluar. Dia berkata, Tuhan, saya kan gak bisa apa-apa, saya gak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan meyakinkan bahwa dia adalah Allah yang memperlengkapi. Coba lihat lagi Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Maksudnya lihat ayat yang berikutnya, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firmannya lagi, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah yang telah mengutus aku kepadamu. Jadi Musa bilang begini, Tuhan, saya ini cuma gembala kambing domba. Kalau 40 tahun yang lalu Tuhan tanya saya adalah seorang yang punya posisi di kerajaan Mesir. Saya adalah anak angkat dari Raja Fir'aun. Saya adalah orang yang berpendidikan. Saya makan, minum di istana. Tapi today saya cuma seorang buronan. Karena saya pernah membunuh 40 tahun yang lalu seorang penjaga dari Mesir. Karena saya membela orang Ibrani. Saya dibuang dari Mesir. Dan sekarang saya cuma kerja dengan baju lusuh. Dan saya tidak punya apa-apa selain tongkat. Tapi Tuhan bilang, akulah Allah yang memperlengkapi engkau. Aku yang akan membukakan jalan bagimu. Coba lihat Keluaran pasal 3 ayat yang ke-21. Lihat Alkitab saudara, perhatikan. Apa kata Tuhan ketika Musa terus menolak panggilan Tuhan. Perhatikan, kiranya Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 21, maaf. Ibrani pasal 13 ayat 21. Sudah di sana? Ibrani pasal kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Jadi kalimat sebelumnya dikatakan Allah, Tuhan, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi waktu Tuhan panggil Musa, Tuhan gak hanya menyuruhnya, Tuhan gak hanya memberikan perintah, Tuhan memperlengkapinya. Makanya ketika Tuhan bertemu dengan Musa, Musa tanya, kalau orang Israel bertanya siapa yang mengutus aku? Dengan huruf besar Alkitab menuliskan, aku adalah
Aku YHWH, Jehovah. Saking kudus dan sakralnya kata Jehovah sampai umat Ibrani until today hanya bisa berkata dengan istilah yang kedua, Adonai. Akulah Tuhan. Tidak ada yang dapat tergantikan oleh aku. Aku adalah aku. Tapi Musa masih terus menolak. Dan apa kata Tuhan? Apa yang ada padamu? Musa berkata, aku hanya punya tongkat Tuhan. Aku gak punya apa-apa. Aku punya tongkat. Tapi Tuhan bilang apa? Lemparkan tongkat itu. Dan seketika tongkat itu menjadi ular. Itu kan hal yang mustahil. How come? Bagaimana bisa bagian pohon yang sudah mati dan menjadi tongkat. Lalu menjadi sebuah benda hidup menjadi ular. Tapi itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun. Saudara, peristiwa Musa sebenarnya sama dengan peristiwa setiap kita. Hanya saja dengan versi yang berbeda-beda. Waktu Tuhan panggil saudara sebagai seorang pekerja, sebagai pebisnis, sebagai pedagang, sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai pelayan Tuhan. Sebenarnya dengan kenyataan dan realita yang kita hadapi, kita bilang Tuhan saya bukan siapa-siapa. Saya gak memiliki apapun Tuhan untuk melihat rancangan Tuhan yang besar. Tapi Tuhan gak tanya kelebihan kita. Tuhan gak tanya potensi, kemampuan, skill yang kita miliki. Sama seperti kepada Musa. Tuhan bahkan tanya keterbatasannya apa yang ada padamu. Musa bilang aku hanya punya tongkat. Tapi Alkitab catat dari dalam Keluaran. Ada 10 tulah yang terjadi hanya dengan tongkat yang dipegang oleh Musa. Ada banyak peristiwa besar, bahkan laut Tiberau, laut merah terbelah menjadi 2. Why? Karena tongkat yang di tangan Musa. Tapi di balik tongkat itu ada kemahakuasaan Allah. Karena dia Allah yang memperlengkapi. Ada banyak kita orang-orang percaya tapi kita hidup dalam underestimate. Sama seperti Musa. Kita sulit percaya. Masa sih Tuhan bisa gak? Saya pernah ketemu dengan beberapa jemaat Tuhan hari ini cukup diberkati dalam usaha, bisnis, karir. Dan setiap saya tanya kepada mereka, bagaimana engkau memulai bisnismu? Jawabannya sederhana. Kita gak nyangka pendeta. Kita gak pernah ngebayangin. Kita pikir kayaknya gak mungkin. Tapi kalau kita ada di hari ini, sebagaimana kita ada, semuanya kayak penyertaan Tuhan. Iya, kenapa? Karena Allah memperlengkapi. Setiap kita ini kalau cuma diukur secara matematis, mungkin lebih banyak kekurangan dari kelebihan. Tapi ini yang saya mau tekankan pada sesi yang kedua ini. Ingatlah, bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita puja, adalah Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Makanya apa yang membuat kita percaya dan belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang memperlengkapi. Ada 3 poin. Yang pertama, lihat Alkitab saudara. Saya catat yang pertama ayat 12. Coba kita kembali buka Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saudara sudah di sana? Oke, saya akan bacakan bagi setiap kita. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini kata-kata Tuhan kepada Musa. Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi tempat di mana Musa berdiri bertemu dengan Tuhan itu namanya pegunungan Sinai. Sedangkan tempat di mana umat Israel berada itu di bagian Egypt. Kalau ke hari ini mungkin bisa disebut daerah Kairo. Kairo, ibu kota dari Egypt, ibu kota dari Mesir. Nah, jaraknya itu ratusan kilometer. Dan itu gak mungkin terjadi karena budak dilarang memasuki daerah Sinai. Itu gak boleh, itu bahkan di luar dari pemerintahan Mesir pada waktu itu. Tapi ini janji Tuhan. Kalau aku yang mengutus engkau, ini janjiku. Bahwa engkau dan umatmu, umat Israel, umat pilihanku akan beribadah di tempat ini. Pada waktu itu Musa berpikir, how come? Gak mungkin. Tapi itulah keajaiban Tuhan. Karena di pasal-pasal berikutnya, setelah banyak hal besar Tuhan nyatakan, betul adanya. Umat Israel bersama dengan Musa memuji, menyembah, beribadah di tempat di mana Musa berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menepati janjinya. Tuhan itu gak seperti suami ibu yang banyak bohong ya. Saya ini lagi gak enak hati ya. Saya lagi gak enak hati sama istri, sama anak-anak saya. Jadi kan anak saya kan gak tahu jadwal kegiatan sekolah anak saya. Ternyata kemarin itu anak saya itu mid semesternya sudah selesai. Karena dia baru kelas 2 ya. Jadi belum ada ujian, jadi sudah lewat mid semester. Kemarin itu bagi rapot. Jadi
Saya udah mulai bilang sama istri sama anak saya, udahlah nanti kalau anak udah selesai ada waktu libur kan dari kemarin kan saya juga di sekretariat GBHMJ ya harus selalu hadir gitu. Jadi nggak bisa selalu dampingin anak sama istri. Bahkan malam saya kan sudah ada komitmen ya, ada hal yang harus saya sampaikan setiap malam. Jadi memang terbatas sekali waktu untuk family time kira-kira seperti itu. Nah kemarin hari Sabtu itu anak saya bagi rapot. Ya gurunya bilang semuanya bagus. Cuma satulah kekurangan Vano, kurang teliti, itu aja kata gurunya. Jadi secara keseluruhan hasilnya oke lah. Dia harus dapat reward, dia harus dapat dari orang tua tuh santai lah sejenak. Tapi ternyata ada beberapa hal yang harus saya kerjakan jadi nggak bisa. Padahal saya udah janji. Nah pokoknya nanti hari ini kita jalan-jalan gini. Dia udah antusias. Di sepanjang hari nanya mulu ya kan. Pah jadikan kesini, pah jadikan kesini, pah jadikan kesini. Saya bilang oke, sip. Tapi janji tinggal janji. Karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Dan itu masih sampai kan nanti kan minggu depan udah baptisan kan. Dan saya salah satu yang ditunjuk oleh Bapak Gembala untuk atur atau bantu pengurusan yang ada di Cibubur. Pak Pendeta Yunus juga udah bilang, Yebi nanti kamu bahkan di hari ini kamu harus ke Jakarta dan sebagainya. Dan di hari itu udah gak kekejar lagi anak saya sekolah ya kan, mulai sekolah online. Dia tadi malam dia udah mulai bete, mukanya mulai sedih. Saya juga lihat istri saya juga ya gimana dong yang. Tapi itulah manusia. Manusia kalau janji bisa tidak tergenapi, bisa tidak terjadi, ya kan? Sama seperti suami ibu waktu sebelum nikah dia bilang, "Yang, kalau kamu nikah sama aku, ingat perkataanku. Tidak akan pernah satu tetes air matamu pun jatuh." Itu waktu sebelum nikah. Pas udah nikah, hampir sedrem itu air mata kita nangis mulu gara-gara kelakuan suami kita. Giliran kita ungkit, Bu, kamu katanya gak akan pernah buat aku menangis, tapi apa yang kamu buat? Kamu bilang gak akan ada jatuh pun air mataku jatuh. Suami bilang, kan aku belum selesai. Aku bilang gak akan ada yang jatuh ke tanah, kamu jatuhnya ke lantai kan. Jadi manusia tuh gampang bohong. Sama seperti istri kita Pak, di pernikahan dia berkata, iya, waktu pendeta tanya, apakah engkau bersedia bersama dengan suamimu dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Saya suka cerita ini karena ini kisah nyata ya. Karena Pak Gembala bilang kalau kesaksian punya pribadi. Jangan cerita orang. Saya sebelum nikah saya tanya sama istri saya yang kalau nanti kita menikah, lalu aku jam 2 malam pingin makan mie instan, kamu mau gak bangun bikinin mie instan? Istri saya dengan lembut pada waktu itu berkata, Yang, jangankan jam 2. Jam berapapun kamu minta aku bikinin mie, aku buatin. Di situ air mata saya menetes terharu ya. Saya berkata, Tuhan, inilah pasangan hidupku. Tapi setelah masuk pernikahan, gak sampai jam 2 malam, baru jam 11. Saya bilang, Yang, aku mau dong bikinin mie instan. Dia mulai berkata, lu lihat udah jam berapa sekarang? Orang mau tidur, lu mau makan. Yang bener aja ya Bi. Di situ air mata saya mulai kembali menetes ya. Tapi kali ini menetes kekecewaan. Bini gue kan lagi nonton nih ya kan. Dia lagi lihat, enggak sayang ini cuma bercanda aja. Dilebay-lebayin aja. Dilebayin. Karena nanti sampai rumah dia akan mulai tolak pinggang dan bilang, bagus ya, lu di depan jemaat lu cerita-cerita gitu soal gua. Enggak sayang, ini kalau ada kesamaan cerita ini hanya fiksi. Bukan kisah nyata. Tapi memang seperti itu. Hidup manusia kalau dia janji bisa berubah. Bisa, oh pokoknya beda lah. Dulu suami ibu juga banyak janji kan, yang kau minta apapun omong kosong lah. Waktu sebelum nikah sih dibilang, jika engkau minta rembulan, akan ku ambilkan rembulan. Boro-boro. Cuma suruh matiin lampu di dapur aja belum tentu dia mau lakukan. Apalagi ambil rembulan. Tapi itulah manusia. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan tuh bahkan gak sama seperti sahabat kita. Sahabat kita kan waktu keadaannya baik-baik aja, apa janjinya dia? Lu kalau ada apa-apa ngomong sama gua ya. Waktu kita ngomong reaksinya sama gak seperti janji dia sebelumnya? Beda. Banyak orang kan kalau pas lagi keadaan baik-baik, tenang aja, lu kalau lagi susah bilang sama gua.
Giliran susah kita telepon, Veronica mulu yang angkat ya kan. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat menjawab karena tidak akan meminjamkan uang kepada Anda. Tapi itu realita manusia. Jangankan sahabat, pendeta saudara saja bisa berubah janji. Pendeta saudara bilang ya kan, saya akan datang melayani misalkan di hari apa. Udah janjian tapi ternyata pendetanya berhalangan. Karena dia hanya manusia. Tapi beda dengan Allah kita. Dia Allah yang menepati janjinya. Makanya ketika dia berkata kepada Musa, inilah bukti bahwa aku menyertai engkau. Engkau akan membawa keluar umatku dan umatku bersama engkau akan beribadah di tempat ini. Pada waktu itu logika Musa berkata nggak mungkin Tuhan. Itu hal yang sangat-sangat sulit. Itu hal yang nggak mungkin terjadi. Tapi pasal-pasal berikutnya mengatakan janji Tuhan tergenapi. Dan ini yang saya mau katakan. Kita kan banyak dengar janji Tuhan. I don't know ya, mungkin di ibadah, mungkin di renungan, mungkin di saat teduh saudara, mungkin ketika engkau baca firman, mungkin engkau mendengar janji Tuhan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan berkati. Dan saya mau katakan, Tuhan pasti genapi. Bagian kita adalah menanti, bagian kita adalah memperjuangkan apa yang harus menjadi bagian kita. Tapi kan jeleknya gitu, kita baru sebentar langsung kecewa, baru sebentar langsung bertanya, kenapa engkau gak menepati janji? Ingat saudara, waktu kita adalah waktunya Tuhan, tapi waktu Tuhan bukan bagian kita. Kapan Tuhan mau menentukan, kapan Tuhan menggenapi, itu adalah otoritas, hak prerogatifnya Tuhan, bukan bagian kita. Bagian kita hanya menanti dengan iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Bahwa ia adalah Allah yang tidak pernah ingkar. Makanya lagunya bilang apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalimat berikutnya nih penting nih. Walau kadang tak mudah dimengerti, itu keadaannya. Tapi engkau lihat sosok Musa. Musa tetap percaya. Waktu Tuhan bilang angkat tongkatmu. Dan laut akan terbelah. Musa gak bilang, masa sih Tuhan? Mungkin enggak. Musa lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah memperlengkapi. Yang pertama karena janjinya ya dan amin bagi kita. Yang kedua, perhatikan Alkitab saudara. Coba lihat Keluaran pasal 3 ayat 13. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Oke. Sudah di sana, perhatikan ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada aku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah, Musa selalu meragukan kredibilitas Allah. Musa itu meragukan apakah benar, apakah nanti saya akan dipermalukan. Pak, Bu, ragu itu bagian dari rasa manusia. Keraguan itu penting, membuat engkau berpikir dua kali. Keraguan itu harus ada dalam hati dan pikiran kita dalam mengambil keputusan, dalam membuat rencana, dalam menentukan arah masa depan kita. Tapi keraguan di dalam Tuhan bisa menjadi berbahaya. Kenapa pendeta ragu kepada Tuhan berbahaya? Karena Alkitab katakan begini, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Tuhan tidak butuh kelebihan kita untuk menyatakan mujizatnya. Tuhan tidak butuh kepintaran, kecerdasan, kemampuan kita untuk menyatakan mujizat. Yang Tuhan butuh adalah iman dan kepercayaan. Karena itu ketika seorang perwira datang dan berkata kepada Yesus, Guru, hambaku atau bawahanku sedang sakit. Nyatakan sesuatu. Yesus menghargai profesinya sebagai perwira, karena itu Yesus berkata, oke, di mana anak buahmu? Tapi yang menarik, perwira ini berkata apa? Guru, tidak perlu engkau menyusahkan dirimu. Just give me order. Berikan aku perintah. Karena aku sebagai perwira, jika aku punya anak buah dan aku ingin melakukan sesuatu, aku cukup memerintahkan. Dan anak buahku akan melakukan sama persis seperti apa yang diperintahkan kepadanya. Demikian juga pada saat ini Guru. Perintahkanlah. Maka aku percaya anak buahku akan sembuh. Apa kata Yesus pada waktu itu? Belum pernah aku lihat iman sebesar ini. Saya mau tanya, iman sebesar apa yang dibutuhkan Tuhan untuk menyatakan mujizatnya? Yesus yang katakan, bukan iman sebesar gunung, tapi iman sebesar biji sesawi. Yesus gak bilang, jika engkau punya iman sebesar gunung, maka biji sesawi ini akan pindah. No, sebaliknya. Yesus katakan jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka gunung yang besar ini akan pindah.
Yang dimaksud Tuhan bukan masalah besar dan kecilnya, tapi seberapa engkau teguh memegang kepercayaanmu kepada Tuhan. Kita seringkali cuma beriman di mulut, saudara. Kita kalau beriman tuh kayaknya mantep, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, dia turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, pokoknya kalau nyanyi mantap. Tapi ketika keadaannya sedang membutuhkan iman, kita mulai, aduh Tuhan gimana ya Tuhan, saya sanggup gak ya? Aduh Tuhan kayaknya berat. Inilah bedanya kita dengan orang-orang yang benar-benar melihat mujizat dalam kehidupannya. Sosok gembala kita adalah sosok yang buat saya cukup, saya harus katakan dengan kata yang ekstrim ya dalam mengambil sebuah langkah dan keputusan. Saya ambil contoh sederhana. Dalam keputusan beliau sebagai pemimpin kami di GBHMJ, seringkali keputusannya berbeda pandang dengan pemikiran saya. Misalkan gini, kenapa harus buka Citra 2 ketika pandemi seperti ini? Di saat gereja yang lain tutup, di saat yang gereja lain berpikir nanti aja. Gembala kita berbeda. Yebi, saya buka, saya ambil. Dan yang digelontorkan, yang dikorbankan gembala kita tuh luar biasa. Karena beliau gak suka membuat rumah Tuhan yang biasa-biasa. Beliau ingin give the best. Karena rumah Tuhan bukan hanya untuk jemaat Tuhan, tapi juga untuk Tuhan itu sendiri. Gembala give the best. Beliau pokoknya bahkan bukan pakai dana gereja, pakai dana pribadi beliau lakukan, give the best. Beliau sendiri datang ngecek. Sampai ada plastik di ujung, dia bisa tanya, ini kenapa ada plastik di sini? Beresin, ini rumah Tuhan. Pada waktu itu saya sempat tanya, Pak, kenapa mesti buka di tengah pandemi seperti ini? Beliau punya iman yang berbeda. Beliau katakan apa? Yebi, justru ini waktu kita menuai. Ketika orang terlalu takut, ketika orang gentar, saya melangkah. Dan saya percaya Tuhan gak akan permalukan. Kita tinggal lihat aja. Karena dia Allah yang menepati janjinya. Saya gak tahu ya hidup saudara seperti apa. Saya gak tahu usaha, bisnis, karir yang sedang engkau alami. Tapi selama engkau punya iman, selama engkau yakin, selama engkau betul teguh kepada Tuhan. Yang kita pertanyakan bukan Tuhan sanggup enggak? Enggak. Karena dia Allah yang tidak terbantahkan oleh apapun. Tuhan sanggup menyatakan hal yang mustahil bagi manusia. Hanya dibutuhkan satu kunci. Iman, kepercayaan. Karena orang bimbang, jangan berharap sesuatu yang baik. Yang ketiga, yang terakhir. Apakah Allah adalah Allah yang memperlengkapi? Bagaimana kita mempelajarinya? Coba lihat Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Ini yang paling lengkap. Keluaran pasal 4 ayat 10, lalu lanjut kita ayat yang ke-11 setelah saya jelaskan. Dikatakan begini, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara pernah dengar penjelasan saya. Musa diakui oleh banyak kalangan, bahkan oleh kepercayaan yang berbeda dari Nasrani, bahwa dia adalah nabi yang memang mengalami masalah dalam berkata-kata. Musa itu bahasa kasarnya tuh gagap. Intinya dia gak pandai berbicara seperti orang pada umumnya. Jadi dia berkata, ego emi opaimen okalos. Aku gak mampu berkata-kata Tuhan. Aku gak mampu berkata-kata dengan lancar. Bahkan dikatakan berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, siapa yang menciptakan? Oke, ayat berikutnya coba lihat ayat 11. Perhatikan apa kata Tuhan kepada Musa. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Semua membuat orang melihat atau buta. Bukankah aku yakni Tuhan? Ini kalimat yang sangat jelas. Bahwa dia Allah yang memperlengkapi. Saudara, setiap kita mungkin gak lebih baik dari orang lain. Kelebihan yang orang lain punya jauh lebih hebat daripada kita. Kita sama seperti orang yang hanya menerima 1 talenta. Orang terima 5, orang terima 2, kita cuma 1. Tapi ini yang harus kau ingat dalam hidup saudara. Bahwa dia Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang menuntun dan memberikan kita kemenangan. Saya tutup dengan satu kesaksian nyata. Saya punya kakak kelas satu kali dikirim ke salah satu daerah di mana daerah ini tidak mudah menerima penginjilan. Intinya mereka sulit untuk menerima kabar baik. Lalu salah satu orang di kampung tersebut yang dianggap jawara menantang kakak kelas saya. Ini cerita nyata. Dia menantang kakak kelas saya dengan berkata, kamu harus keluar. Kalau nggak keluar kamu akan berhadapan dengan saya. Kakak kelas saya karena sudah dipanggil sebagai misionaris, sebagai seorang evangelis, sebagai penginjil, dia akan tetap bertahan. Walaupun sebenarnya dia takut sekali. Lalu tiba-tiba jawara ini datang lagi mengintimidasi dan berkata, kalau kamu gak mau keluar, kamu tarung sama saya. Ditentukanlah hari apa. Nah kakak saya itu tinggal di seperti pastori kecil lah.
antara Power Story atau rumah jemaat, antara dua itu. Sore hari ketika hari yang ditentukan, kakak kelas saya intinya dia berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Intinya dalam hati dia terus ada yang menguatkan, kamu bertahan. Aku Tuhan Allah yang menyertai kamu. Jawara ini datang, biasa orang kampung datang. Terus dia mulai mentoreh-toreh badannya. Dia pakai seperti senjata tajam gitu, dia toreh-toreh. Mungkin dia punya ilmu apa tekbal ya, tektok, pokoknya ilmu kebal. Dia toreh-toreh gini, wah sini keluar segala macam. Kakak kelas saya juga bukan seorang petarung, dia bukan seorang yang biasa bertengkar, dia ya biasa aja, pendeta biasa. Tapi ada hal yang gak dimiliki oleh orang itu. Kakak kelas saya, dia pegang minyak urapan. Lalu hikmat Tuhan datang kepadanya. Di saat Jawara itu pegang senjata tajam, dia toreh-toreh begini ya kan. Wah lihat nih, gua gak bisa disakiti, lo lihat nih. Kakak kelas saya bilang sama pemilik rumah, saya minta jarum pentul. Karena ditantang sama Jawara itu, kalau kamu bisa lukai saya, kamu boleh di sini. Jadi dia ambil jarum pentul, lalu dia masukkan ke dalam pot minyak urapan. Ditaruh gini, dia puter-puter. Sebenarnya hatinya tuh penuh dengan kebimbangan ya. Sebagai manusia dia bilang, bisa gak nih Tuhan? Matilah nih saya digorok nih sama nih orang nih. Dia masukkan pentul itu ke minyak urapan, terus dia angkat, Tuhan. Engkau Allah yang memberi kemenangan bagi Daud atas Goliat. Tuhan yang sama yang menyertaiku dalam nama Yesus. Jadi diketawain lah karena cuma pakai jarum ya kan. Itu jawabannya bilang, wah lu lihat nih yang kayak gini aja gak bisa tembus apalagi lu banyak pakai jarum. Kakak saya dia taruh di bagian dadanya. Dipikir gak tembus, udah lihat kan di berita kan viral itu waktu vaksinasi. Beberapa orang tuh gak bisa disuntik karena memang punya ilmu tekbal kalau orang bilang. Jadi kan di berita ada tuh, itu jarumnya tuh bengkok-bengkok. Itu nyata loh saudara, ilmu kayak gitu tuh ada. Dan orang ini punya, Jawara kampung ini punya. Tapi yang tidak dipunyai oleh Jawara ini adalah penyertaan Allah yang besar. Dan kesaksiannya bilang apa? Dengan jarum pentul itu, dia colok di bagian dadanya itu, au! Darah netes saudara, itu orang diem semuanya. Cuma pakai jarum lu bayangin, baru jarum yang dikasih minyak urapan. Apalagi kalau golok yang dikasih minyak urapan. Tapi ini yang saya mau katakan, kita ini banyak kekurangan. Kita kalau dalam bisnis, usaha pekerjaan, lawan kita tuh gede-gede saudara. Lawan kita tuh orang-orang hebat mungkin. Tapi yang harus engkau ingat, Allah yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Itulah kenapa tema hari ini, Allah memperlengkapi. Setiap engkau yang kurang, setiap engkau yang hidup dalam underestimate, just believe. Tuhan mampu menyediakan apa yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada sesi yang kedua. Berkati siapapun yang mendengar, ada pesan yang baik yang membuat kami menjalani hidup dengan lebih bersemangat. Ada pesan yang baik yang membuat kami yakin bahwa hari esok kami akan jauh lebih baik dari hari-hari kemarin kami. Hamba arahkan tangan kepada kamera siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan dari laptop, dari smartphone, dari smart TV mereka. Engkau Allah yang menjamah hati dan pikiran mereka. Sehingga kami belajar seperti Musa untuk tetap yakin, percaya penuh. Allah memperlengkapi kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, diberkatilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang diberkati dan percaya Allah memperlengkapi kita. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan.